من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Mari kita bersama-sama di awal pengajian ini membaca suratul Fatihah untuk muallif dari kitab Faidur Rahman yang kita kaji malam hari ini, Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ini masih melanjutkan pembicaraan tentang awal dari surat Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim itu. Utawi kaul kang tinutur kabeh ing dalem maknane awale surat kaya ingkang wus tinutur iki, kaul kang muktamad, kang sahih, kang mlebu ngakale pira-pira mukmin kabeh. Pendapat yang disebutkan tentang makna dari huruf-huruf di awal surat, sebagaimana yang sudah disebutkan itu adalah pendapat yang muktamad, yang bisa dipegangi, yang sahih, yang masuk akal bagi orang mukmin semua. Krono iki masalah akeh khilafi ulama. Karena persoalan ini, yakni makna dari huruf-huruf yang yang muqatta'ah, yang huruf yang tidak dibentuk dalam kalimat, dalam kata, itu terdapat perbedaan ulama di dalamnya. Ini diantaranya disebutkan qala Syekh Al-Akbar Al-Arif Billah Muhyiddin Ibn Arabi, alif isyarah ila dzatilladzi huwa awwalul wujud. Menurut Muhyiddin Ibn Arabi, alif itu menunjuk kepada zat yang merupakan wujud pertama, ya, yaitu Allah. Sedangkan lam itu isyarat ilal aqlil fa'al, menunjuk kepada akal aktif kang den namani Jibril lan iya iku wastul wujud, yang disebut malaikat Jibril yang merupakan wujud yang ada di tengah. Mim isyarah marang Muhammad kang iya iku akhire wujud, sedangkan mim itu merupakan isyarat bagi Nabi Muhammad yang merupakan akhir wujud. Jadi dalam filsafat Islam dan juga dalam pembicaraan zaman dulu berkenaan dengan wujud, itu terdapat tingkatan wujud Allah sebagai wujud pertama, lalu aklul fa'al atau akal aktif malaikat Jibril itu sebagai wujud tengah, dan yang terakhir Nabi Muhammad adalah wujud yang akhir, ya, wujud yang akhir. Jadi itu menurut Muhyiddin Ibnu Arabi. Angendika Imam Ar-Razi, iki alif isyarah marang istiqomah kelawan ilmu syariah.
Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sedangkan Imam Ar-Razi, ini salah seorang penulis tafsir, Abu Bakar Ar-Razi, alif iki isyarah marang istiqomah ya. Alif itu menunjukkan istiqomah. Istiqomah itu ya mungkin kesetiaan di dalam menjalankan sesuatu ya. Tidak belok sana belok sini ya, istiqomah itu lurus. Dengan ilmu syariat. Alif itu istiqomah dengan ilmu syariat. Sebagaimana dalam firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata, yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap menjalankan agama, istiqomah. Lalu lam isyarah marang ilmu thariqah. Sedangkan lam itu merupakan isyarat bagi ilmu tarikat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh atau memaksa dirinya di dalam jalan kami, maka kami akan menunjukkan jalan-jalan kami. Ya. Orang-orang yang bisa juga di sini berjihad di dalam jalan Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan-jalannya ya. Sedangkan mim isyarah marang ilmu hakikoh bil fana. Isyarat mim itu isyarat bagi ilmu hakikat bil fana. Dengan ini ada istilah tasawuf, jadi fana itu artinya tidak lagi menyadari keberadaan dirinya, itu fana. Ya, dalam ilmu hakikat ada fana gitu kan ya. Qulillahu tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah Tuhanku adalah Allah, kemudian biarkanlah mereka ada di dalam bermain-main di dalam khawdihim ya, di dalam perdebatan mereka. Angantika Ibnu Abbas sowan marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Yasir bin Akhtab lan Abu Huyai bin Akhtab lan Ka'ab bin Ashraf. Ya. Tidak ada 3 orang yang datang kepada Nabi, yaitu Abu Yasir bin Akhtab, Abu Huyai bin Akhtab juga, 2 orang bersaudara, dan yang satu lagi Ka'ab bin Ashraf. Ing hale Kanjeng Nabi lagi maca surat Al-Baqarah. Ketika Nabi sedang membaca surat Al-Baqarah, datang 3 orang itu. Alif lam mim dzalikal kitabu dan seterusnya. Moko matur Huyai bin Akhtab lan Ka'ab bin Abu Yasir. Ya ini namanya berubah-ubah ya. Sebenarnya Ka'ab bin Ashraf, di sini ada Ka'ab bin Abu Yasir. Apakah ini orang yang mungkin ini maksudnya Abu Yasir bin Akhtab mungkin ya. Saking maknanya alif lam mim. Ya. Demi Allah annahu la ilaha illa huwa. Punapa to estu punika puniki ayat temurun saking langit. Demikian bertanya 2 orang itu. Demi Allah yang sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Dia, apakah betul bahwa ayat ini turun dari langit? Maka ngendika Kanjeng Nabi, iya mengkono. Jawaban Nabi adalah betul. Maka nuli ngucap Huyai bin Akhtab, lamun jeneng dika leres menika saking langit, yekti uninga kula ajale niki umat jeneng dika amung 7 tahun. Nah mungkin Huyai bin Akhtab ini ahli apa yang disebut dengan hisabul jumal ya, perhitungan angka-angka dengan menggunakan huruf ya dalam bahasa Arab ya. Yaitu yang kita kan menyebut satu-satunya huruf itu ya, urutan huruf itu disebut abjad ya. Abjad itu sebenarnya dari rangkaian huruf-huruf yang dijadikan bahan perhitungan ya. Abajadun hawazun hatoyakun lamanun sa'afasun qoroshun tathakhudun dodohun ya. Alif itu 1, ba 2, jim 3,
dal 4 dan seterusnya, nanti sampai terakhir ghain, dodok, ghain itu 1000. Ya, dalam perhitungan itu angka itu 1 sampai 9, lalu 10, 20 sampai 90, lalu 100 sampai 900, lalu 1000. Itu ada huruf. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu dibagi-bagi menjadi begitu. Namanya itu hisabul jummal. Ya. Nah ini alif lam mim ini, alif itu 1, lam itu 30, mim 40. Jadi dikatakan umur dari dari umat Muhammad itu hanya 71 tahun. Kata Huyai bin Akhtab. Kang rehning mekaten kados pundi anggen kula badhe mlebet dhateng agamane tiyang kang gadah puniku kitab, sebab andhawuhaken punika kitab kelawan hisabul jumlah setuhune ajali umat cuma 7 setunggal tahun. Nah ini Huyai bin Akhtab, mungkin seorang Yahudi ini, dia bertanya bagaimana saya harus masuk ke dalam agama ini, karena kalau umatnya nanti hanya berumur 71 tahun. Ya. Ini. Lalu Nabi hanya moko gumuyu Kanjeng Nabi SAW. Nabi Muhammad hanya tertawa saja. Mungkin tidak percaya dengan hitungan seperti itu atau apa, tidak jelas disebutkan. Moko matur malih Huyai bin Akhtab, menapa wonten malih, ada ndak? Huyai bin Akhtab tanya, apakah ada yang lain? Angendika ai Nabi, iya ono, alif lam mim shad, alif lam ra. Masih ada lagi, yaitu alif lam mim shad, alif lam ra. Juga dihitung seperti itu, alif itu 1, lam itu 30, mim itu 40 dan seterusnya. Maka matur Huyai, setuhune ulai ngeratoni umat jengandika cuma 231 tahun. Nah, lalu Huyai bin Akhtab itu berkata bahwa umatmu Muhammad itu hanya akan menjadi penguasa seluruh dunia itu hanya dalam waktu 231 tahun. Ya, ini dihitung dari mungkin dari awal Nabi berdakwah sampai dengan masa kemunduran Islam, mungkin begitu. Maka Kanjeng Nabi nuli kandel. Kanjeng Nabi kandel. Dari Nabi lalu tidak menjawab. Itu. Qala ba'duhum, nalikane kafir Arab kabeh padha angino-ino ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan padha ngekol-ekol ing Nabi lan padha ngarani setuhune iki Quran gaweane Muhammad dhewe, maka temurun iki surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu dan seterusnya. Ketika ada sebagian ulama mengatakan bahwa ketika bangsa Arab, ketika orang Arab itu menghina Nabi Muhammad dan kol-kol itu mau mengganggu Nabi dan menyatakan atau menuduh bahwa Quran itu buatan dia sendiri, lalu turunlah surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitab itu. Tegese iki kitab huruf. Iya ana alife, ana lame, ana mime. Lamun kowe ndakwa yen iki kitab saking aku, maka padha gawe ta sira kabeh kelawan kitab kang padha kelawan Quran krana sira iya Arab, iya fusoha. Artinya dari kitab ini, artinya surat ini tadi awalnya tadi, bahwa kitab ini adalah huruf juga. Ada alifnya, ada lamnya, ada mimnya. Maka kalau kalian menuduh bahwa kitab ini buatan saya sendiri, maka buat saja. Karena kitab yang sama dengan ini, karena kalian adalah orang Arab dan juga orang-orang yang fasih. Ya. Maka tatkalane apes ora bisa niru, maka setuhune iki kitab saking Allah. Ikulah mulane temurune alif lam mim.
Jadi karena mereka ternyata tidak bisa membuat kitab seperti itu, maka jelaslah bahwa kitab ini tidak bisa meniru ya. Kitab ini betul-betul dari Allah. Itulah awal dari turutnya surat Al-Baqarah ini. I'lamur wasira mukmin setuhune Allah Subhanahu wa taala wus angawiti sekabehane kitab Quran kelawan 14 huruf lan iya 14 iku separone hijaiyah lan iya iku alif lan mim lan sod dan seterusnya. Nanti saya bacakan sambil menerjemahkan. Ketahuilah oleh kalian semua wahai orang mukmin bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah Allah Subhanahu wa taala menjadikan huruf sebagai permulaan surat di dalam Al-Qur'an itu ada 14 huruf. Jadi yang dipakai untuk awal surat itu ada 14. Ya 14 itu separuh dari hijaiyah dari abjad Arab ya. Karena abjad Arab itu 28. Ada 28 huruf, lalu ini yang 14 dipakai untuk permulaan, yaitu alif, lalu lam, mim, lalu sod, lalu ro, lalu kaf, lalu ha, lalu ya, ain, lalu to, sin, ha, kof, nun, nah itu 14. Dan perenco-perenco yang dalam 29 surat itu disebar di dalam 29 surat. Ono ingkang mufrodah, ada yang sendirian seperti sod saja, nun saja, kof saja. Lan ono ingkang murokkab loro, ada juga yang terdiri dari 2 huruf seperti toha, toksin, yaksin, ha, mim. Lan ono murokkab 3 huruf, ada juga yang tersusun dalam 3 huruf. Alif lam mim, alif lam ro, to sin mim. Lan ono murokkab 4 huruf. Ada yang tersusun dari 4 huruf. Seperti alif lam mim sod, alif lam mim ro. Lan ono ingkang murokkab 5 huruf. Ya, dan ada yang tersusun dengan 5 huruf. Seperti kaf, ha, ya, ain sod, ha, mim, ain, sin, kof. Iku kabeh krono awe isyarat setuhune binae kalam Arab. Lan kalimahe kalam Arab iku mengkono. Mufrodah, sunaiyah, goyae, khumasi, golibe, sulasi. Jadi itu merupakan isyarat bahwa bina itu bentukan ya, bentuk dari kata dalam Arab, dalam bahasa Arab, bentuk kata bahasa Arab itu seperti itu. Ada yang terdiri dari 1 huruf saja. Misalnya satu saja itu misalnya kalau orang menyuruh melihat, lihatlah, itu ro, nah, itu cukup satu huruf. Kalau peliharalah, ki, nah itu 1 huruf saja. Atau 2 huruf, ya. Kalau 2 huruf, ya. Contohnya misalnya kul, nah itu 2 huruf, kof dan lam. Jadi ada yang mufrodah 1 huruf, atau sunaiyah 2 huruf, ghoyae khumasi. Paling banyak itu 5 huruf. Jadi kata dasar dalam bahasa Arab itu paling banyak 5 huruf. Ya, waktu dulu ngaji sorof itu ada fa'lala ya. Jadi contohnya yang 5 huruf ya. Misalnya saya pernah ditanya orang Prancis, apakah ada di dalam Al-Qur'an itu kata safarjal? Ya, saya katakan tidak ada. Itu safarjal itu hanya ada dalam kitab-kitab nahwu, saya bilang begitu. Itu contoh dari kata Arab yang tersusun dari kata dasarnya itu 5 huruf. Safarjal. Ya. Khumasi, jadi paling banyak itu 5 huruf. Gholibe, sulasi. Umumnya itu 3 huruf. Jadi umumnya kata dalam bahasa Arab itu hanya 3 huruf. Fa'ala, doroba, ya ro'a, ya meskipun itu dibacanya cuma ro'a tapi ada alifnya di belakang, qola dan seterusnya, itu ghalib namanya. 3 huruf itu yang umumnya, tapi ada yang 1 huruf, 2 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Ya. Ini, jadi alif lam mim itu ternyata bisa dimaknai dengan pengertian yang banyak sekali.
ya, tidak hanya satu pengertian saja. Nah, ini sebetulnya masih ada, ya waktunya kebetulan sudah mau habis, jadi mungkin sampai di sini saja. Dan kebetulan ini pas selesai alif lam mim itu, pembicaraan tentang alif lam mim itu. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi sampai sekarang ini belum ada yang mengajukan pertanyaan, ya. Mungkin besok kalau malam ini ada pertanyaan, besok bisa saya jawab, ya. Silahkan sampaikan pertanyaan kepada saya melalui pesan dari Facebook saja, lebih mudah supaya saya mudah melihatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا من أنا من أنا